Oke, teman-teman semuanya. Jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan membicarakan mengenai e-commerce business revenue models. Apa itu business revenue model? Jadi bagaimana suatu perusahaan itu membuat revenue model, membuat model pendapatan sehingga proses bisnisnya itu bisa menghasilkan revenue, bisa menghasilkan pendapatan yang dilakukan secara online atau melalui perdagangan elektronik. Ya, mari kita lihat bersama-sama modelnya dari beberapa model yang ada. Oke, model yang pertama itu kita kenal sebagai dropshipping. Ya, istilah ini sudah sering kita dengar dan sudah tidak asing lagi. Jadi bagaimana cara kerja dari dropshipping? Itu ketika pelanggan melakukan order, barang dikirim oleh dropship supplier, ya. Dan barang langsung diterima oleh konsumen itu dari pihak dropship supplier. Sementara penjual itu melakukan direct penjualan ke customer, tapi pengirimannya dilakukan oleh supplier. Ya. Dengan model bisnis ini, teman-teman bisa mencoba melakukan bisnis online dengan mudah, dengan modal yang relatif kecil, bisa melakukan bisnis secara online karena barang dan pengirimannya langsung disediakan oleh pihak dropship supplier. Tetapi model bisnis ini tentunya juga punya kelemahan, ya, punya kekurangan di samping juga punya keunggulan. Nah, apa garis besarnya dari model dropshipping ini? Ketika Anda itu menjual suatu produk atau layanan melalui aplikasi atau website yang dilakukan lewat online, itu pengiriman barang dan produk itu dihandle oleh suatu perusahaan atau suatu brand. Nah, Anda itu akan mendapatkan komisi, mendapatkan keuntungan dari komisi dari barang yang dijual. Nah, apa sih keuntungan dari bisnis dropship itu ya? Antara lain, dengan bisnis dropship itu kita bisa berbisnis dengan modal yang kecil atau bahkan bisa dibilang dengan tanpa modal, karena barang dan layanannya langsung disediakan oleh pihak supplier atau pihak ketiga, pihak dropshipper, ya. Nah, teman-teman bisa berbisnis makanan, mungkin kecantikan, atau buku, atau pakaian, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa berbisnis secara fleksibel, kemudian memiliki banyak produk atau layanan atau pilihan. Di internet sudah banyak sekali penyedia layanan dropship seperti ini. Nah, rekan-rekan ketika mulai berbisnis bisa coba berbisnis dengan cara bisnis dropship, ya. Tetapi bisnis dropship ini juga memiliki tantangan atau bahkan dibilang kekurangan, ya. Dulu kami juga sudah mencoba berbisnis pakaian secara model awalnya adalah dengan dropship, ya, sudah pernah coba ini. Tapi memang ada beberapa kendala, ya, antara lain misalnya ketika barang yang dikirim itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, ya. Misalnya warnanya, ya, warnanya itu yang dikirim itu tidak sesuai. Mungkin warnanya misalnya biru, ternyata biru dongker, ya. Atau mungkin bentuknya bayangan kita seperti ini tapi ternyata berbeda. Nah, bisnis dropship ini juga punya beberapa kelemahan yang lain, ya. Kita harus memilih pihak web supplier atau penyedia yang benar-benar bagus dan sesuai dengan harapan kita, ya. Kita harus milih. Kemudian
ada tantangan yang lain ya, yaitu keuntungannya terbatas karena ini harus berbagi dengan pihak suppliernya dan kita hanya mendapatkan keuntungan dari komisi atau dari sekian persen dari keuntungan. Kemudian teman-teman juga harus bisa membangun reputasi, membangun nama baik dari bisnis Anda. Karena Anda biasanya kalau misalnya bisnis dropshipping baru memulai, kemudian brand itu adalah milik orang lain. Nah, itu beberapa keuntungan dan juga tantangan dari bisnis dropship atau dropshipping. Nah, kira-kira teman-teman punya ide apa ini kalau mau berbisnis dropship yang kira-kira paling menguntungkan? Apakah makanan, pakaian, elektronik, atau mungkin software? Atau maaf, kalau software ya bentuknya bukan di dropship ya. Kalau software itu bisa dilayani secara digital. Oke, nah silakan pilih kira-kira model dropship ini untuk jenisnya. Teman-teman mau milih barang apa yang cocok ya, yang kira-kira menguntungkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengenal dengan istilah wholesaling atau warehousing. Jadi model ini sebenarnya udah cukup lama, yaitu klasikal yang sudah biasa kita pahami dengan penjualan secara retail ya. Jadi suatu perusahaan e-commerce itu melakukan penjualan ke konsumen, tetapi di sini ada konsep warehousing. Jadi konsepnya menggunakan online store warehouse. Jadi penyedia itu memiliki tempat untuk mengelola barang dan produknya dalam sebuah online store warehouse. Ya. Misalnya ada suatu perusahaan itu menjual pakaian yang pusatnya ada di Jakarta misalnya, kemudian cabangnya itu ada di mana-mana, ada di Jogja, ada di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Nah, di tiap-tiap daerah itu memiliki online store warehouse, sehingga ketika produk itu dikirim, maka pengirimannya bisa lebih cepat, sehingga bisa meningkatkan loyalitas konsumen karena barangnya cepat dikirim. Ya. Di samping itu juga proses distribusinya itu akan memberikan kepuasan bagi pelanggan dan juga kecepatan. Ya, dan kalaupun ada komplain itu bahkan bisa ditukar misalnya dengan cara yang lebih cepat karena ada warehouse-nya di daerah-daerah yang terdekat. Jadi pendekatan dari wholesaling ini adalah penjualan secara retail. Nah, biasanya juga ada misalnya ada diskon gitu ya, ada diskon kecil-kecilan atau mungkin ada diskon besar-besaran. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke kategori yang lain, teman-teman, tadi kita sudah melihat ada kategori yang pertama, model bisnis yang pertama adalah dropshipping, kemudian yang kedua wholesaling dan warehousing. Kita coba lihat ilustrasi dari perusahaan Amazon, salah satu perusahaan toko online store yang menggunakan konsep wholesaling dan juga warehousing. Kita lihat sama-sama.
Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi ini salah satu bentuk gambaran sebuah perusahaan toko online yang memiliki gudang, memiliki online store warehouse, kemudian juga pengiriman barangnya sudah menggunakan teknologi yang canggih, ya, yang bisa dikirim melalui drone ya, dan kemudian nanti dikirim ke tempatnya konsumen yang melakukan order. Dan kita bisa melihat bagaimana sistem yang dilakukan oleh perusahaan seperti Amazon ini ya, yang dengan mungkin tingkat aktivitasnya atau tingkat transaksinya sangat tinggi sehingga ada bantuan alat-alat otomatisasi, mungkin bisa dibantu robot atau pengepekan otomatis, pengiriman dengan drone dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan dengan model bisnis yang lain. Kemudian model bisnis yang ketiga adalah private labeling dan manufacturing. Ya. Bagaimana model private labeling dan manufacturing ini? Ya, jadi kalau bentuk cara kerjanya adalah sebuah produk yang itu dibuat spesifikasi produknya oleh sebuah perusahaan atau sebuah pabrik, kemudian dijual secara online, dan dia memiliki private label atau memiliki memiliki label sendiri ya gitu. Nah, nanti ada model yang lain yaitu white labeling. Nah, untuk private labeling ini itu label paket atau brand itu dibuat oleh sebuah perusahaan, itu dilakukan penjualan secara online. Ya, misalnya merek A itu membuat produknya, membuat labelnya, membuat paketnya dilakukan oleh perusahaan itu. Jadi dia mempunyai proses bisnis yang dimiliki semua oleh perusahaan itu, baik itu membuat brandnya, labelnya, sampai pada packingnya. Ya. Oke, nah ini banyak dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Brand-brand besar ya, brand-brand besar itu memiliki private labeling. Oke, yang berikutnya nomor 4 adalah white labeling. Bagaimana cara kerja dari white labeling ini? Jadi white labeling ini adalah sebuah produk yang sudah ada atau eksis itu di labeli ulang atau relabel oleh brand Anda ya. Jadi Anda misalnya mau berbisnis merek A itu Anda jual lagi dengan merek B, tentunya dengan izin dan kesepakatan bersama. Kemudian dijual ke customer ya. Nah, ketika Anda membuat relabel, membuat white label, tentunya ada tantangan dan keuntungannya karena produk dan memproduksi dari barang itu dilakukan oleh perusahaan lain, kemudian Anda membuat labelnya. Tentunya teman-teman yang mau berbisnis dengan model ini harus melakukan branding, harus melakukan promosi ya, edukasi dan lain sebagainya, sehingga brand Anda yang merupakan hasil relabel itu bisa diterima oleh masyarakat. Ya, misalnya ada satu tempat untuk memproduksi alat kecantikan, ya mohon maaf, misalnya sebuah pabrik yang memproduksi penyedia kecantikan kosmetik ya, kemudian teman-teman berbisnis dengan menggunakan merek Anda sendiri ya. Contohnya kita banyak menjumpai artis atau public figure yang kita sama-sama paham mungkin dia tidak punya pabrik, tidak punya produksi sendiri, tetapi nama kosmetiknya, misalnya skincare-nya itu atas nama artis tersebut ya. Jadi itu adalah bentuk dari relabel. Nah, kemudian secara digital juga banyak ya produk-produk digital. Misalnya teman-teman menjual aplikasi atau menjual template, menyediakan gambar 3D misalnya, tapi dengan relabel, dengan
label Anda, padahal itu misalnya produk atau layanan dari orang lain yang tentunya Anda sudah sepakat dan sudah bekerja sama. Oke, jadi white labeling ini ketika sebuah produk itu dibuat oleh sebuah perusahaan manufaktur, kemudian Anda rebrand kembali, kemudian di repack ya, dibikin paket ulang dan di branding ulang, dan Anda melakukan penjualan secara online. Ya. Maka tanggung jawab kualitas dan isi dari produk itu akan dibawa oleh nama dan brand Anda. Ya. Oke, nah begitu teman-teman, beberapa model bisnis, revenue business model, e-commerce revenue business model yang terdiri dari beberapa macam, antara lain yang sudah saya singgung tadi, ada model dropshipping, ya, kemudian ada wholesaling, ada manufacturing, warehousing, kemudian juga ada model private labeling, dan juga white labeling dengan cara relabel atau rebranding, ya, membuat brand baru dari produk atau layanan yang sudah eksis atau dari merek yang sudah ada. Nah, kira-kira model yang seperti apa yang cocok untuk Anda kalau Anda mau berbisnis online, atau model apa yang bagus ya untuk Anda jalankan, yang prospektif, punya prospek yang bagus, kira-kira modelnya seperti apa? Nah, tentunya teman-teman akan paham dan bisa menyelami kalau mempraktekkan. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk berbisnis dengan beberapa model tadi. Nah, ada pengembangan dari model-model tadi yang lainnya, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut secara mandiri. Oke, teman-teman ya. Jadi itu sedikit gambaran beberapa bisnis model, revenue bisnis model, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa menghasilkan revenue. Ya, dulu waktu saya mencoba berbisnis itu mulai dari dropship untuk pakaian ya. Kemudian saya naikkan lagi reseller dengan membeli satu paket pakaian, kemudian kita jual lagi. Kemudian kita naikin lagi dari reseller, kemudian kita membeli pakaian itu dalam jumlah yang cukup besar, kemudian kita taruh di gudang atau warehousing, kemudian kita jual lagi dengan cara grosiran atau wholesaling. Ya, kita bisa menjual dengan diskon yang besar, keuntungannya bisa kita atur sendiri ya. Kemudian kita juga bisa menjual secara grosiran ya. Kemudian kita pikir lagi, setelah itu saya mencoba berpikir lagi setelah dengan grosiran, kemudian kita coba pingin membuat label sendiri ya, Jadi tapi belum memproduksi sendiri. Kalau Anda memproduksi pakaian itu berarti menjahit sendiri, memotong sendiri, membuat model sendiri sampai pada mereknya adalah merek sendiri. Tapi alternatifnya Anda bisa bekerja sama dengan supplier, kemudian dibuat merek oleh Anda atau relabel. Nah, ini pola-pola model bisnis seperti ini banyak yang ada di internet, banyak yang disediakan secara online. Kira-kira model yang cocok, yang paling bagus untuk Anda, silakan nanti bisa Anda coba secara langsung, mungkin lain kali, atau Anda bisa mau mulai bisnis, bisa coba beberapa model tadi. Oke, itu aja untuk pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kita ketemu pada pembahasan topik yang lain.